menjelaskan yang pertama, langsung saya akan menggunakan kesetujuan titik saya, yaitu yang menjadi itu yang pertama menjadi untuk pencegahan kerusakan bahan pustaka, dan yang kedua publikasi. Jadi sebelumnya terima kasih untuk sebelum saya itu berusaha ini yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi. Baik, sekian. Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka yang menyebabkan faktor kerusakan bahan pustaka bermacam-macam bisa oleh manusia, oleh tikus, oleh serangga, dan mengenai penggunaan sistem penyimpanan, pengumpamaan peracunan baku, penyimpangan larutan api ke dalam benda. Penjaga kerusakan lingkungan pustaka dapat banyak dilakukan dengan cara membersihkan lumpur peringatan bahan pustaka. Hendaknya banjir tersebut diatasi. Kerusakan oleh api dapat dicegah dengan kebakaran, diantaranya memeriksa kondisi kalibrasi rusak penyediaan. Masuk yang kedua, yaitu adalah macam-macam kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, faktor hewan. Beberapa jenis serangga yang dapat merusakkan bahan pustaka seperti kecoa, rayap buku, silver, dan lain-lain, yaitu tikus yang merupakan binatang yang pengerat yang suka merusak buku, terutama buku yang tertumpuk, apalagi di tempat gelap. Kerusakan yang akibat serangga antara lain buku menjadi berlubang, terdapat bercerak-cerak dalam buku, robek, dan lain-lain. Untuk cara pencegahannya itu diupayakan ruangan tetap bersih, susunan buku dan rak-rak ditata secara rapi sehingga sirkulasi udara, dan rak buku dibuat dengan bahan yang tidak disukai oleh serangga, misalnya dari kayu, jati, atau logam. Pada rak dibersihkan bahan yang berbau dan tidak disukai oleh serangga. Yaitu yang kedua itu faktor alam. Yang pertama, debu. Kerusakan karena debu diakibatkan karena kurangnya terjaga kebersihan dan lingkungan perpustakaan, utamanya ruangan penyimpanan bahan pustaka. Dan debu mengakibatkan bahan pustaka menjadi kotor, warna buku menjadi pudar atau menguning. Selain itu, bahan pustaka yang terkena debu dapat mengakibatkan gangguan pernapasan bagi pustakawan dan pengguna. Untuk cara pencegahannya itu, pustaka tidak kotor terkena debu tentu saja dengan menjaga kebersihan ruangan, tempat penyimpanan bahan pustaka dengan membersihkan secara rutin. Faktor yang kedua itu suhu udara kelembapan. Suhu udara kelembapan sangat erat hubungannya, karena jika kelembapan udara berubah dan maka suhu juga akan berubah. Di musim hujan, suhu udara rendah, kelembapan tinggi, kemungkinan tumbuhnya jamur pada kertas, atau kertas menjadi bergelombang karena naik turunnya suhu udara. Untuk cara perawatannya dengan menjaga kelembapan suhu ruangan agar tetap stabil. Itu faktor lain. Yang pertama, faktor manusia yang disebabkan oleh manusia, yaitu pemanfaatan dan perlakuan terhadap bahan pustaka yang kurang tepat. Manusia meliputi pustakawan sebagai orang yang memberikan layanan dan pengguna yang terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan pihak luar. Penggunaan perpustakaan kadang melipat pengguna perpustakaan kadang melipat atau orang yang pergi perpustakaan melipat halaman bagian yang dianggap penting dan menutup buku dengan punggung buku menghadap ke atas, atau menyebabkan cepat rusaknya sebuah buku tersebut. Yang kedua itu penjilitan yang kurang baik juga seringkali mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Halaman buku sering lepas dan hilang. Terkadang sering dijumpai di beberapa pustakawan yang bukunya seperti jilidnya itu terlepas.
untuk menghindari kerusakan bahan pustaka akibat ulah manusia ini, iaitu perlu dilakukan terlainnya menumbuhkan kesadaran terhadap pemakai bahan pustaka tentang pentingnya peduli terhadap kebutuhan pustaka. Itu yang kedua, faktor bencana alam. Bencana alam maksudnya itu banjir. Dampak utamanya dicapai oleh banjir adalah bahan pustaka tersebut menjadi basah. Apabila tidak ditangani secara khusus, bahan pustaka tersebut akan ditumbuhi jamur dan lepek. Untuk menghindari kerusakan akibat banjir, maka perlunya dilakukan pengecekan secara berkala pada pipa air, saluran air, serta jangan membuang saluran air di atas ruangan yang menyimpan bahan pustaka. Gedung perpustakaan sebaiknya dibangun dengan tanah yang tinggi. Yaitu cahaya. Sumber cahaya digunakan untuk penerangan ruang perpustakaan ada dua, yaitu cahaya matahari dan cahaya lampu listrik. Kita tahu bahwa cahaya matahari maupun cahaya lampu listrik mengandung sinyal ultraviolet, yaitu sinar ultraviolet ini yang dapat menyebabkan rusaknya kertas dan buku. Perhatikanlah kertas yang langsung kena sinar matahari, warnanya akan cepat berubah dan semakin suram. Cara pencegahannya antara lain dengan cara menghindarkan koleksi bahan pustaka dengan cahaya langsung yang berlebihan. Baik, itu yang penjelasan saya untuk materi kerusakan bahan pustaka. Yang selanjutnya itu fumigasi. Pengertian fumigasi adalah suatu metode pengendalian hama menggunakan pestisida dalam proses sebuah area akan secara menyeluruh dipenuhi oleh gas dan asap, membunuh semua hama di dalamnya. Metode ini juga dapat membunuh hama yang hidup di dalam struktur bangunan, misalnya rayap. Dan masuk fumigasi adalah bagian dari tindakan profesi kuratif terhadap faktor biologi organisme yang dapat merusak arsip menggunakan fumigan di dalam ruang yang kedap gas udara pada suhu dan tekanan tertentu. Yang kedua itu jenis dan pemanfaatan fumigasi. Bila secara konvensional metode ini hanya digunakan pada pertanian, kini sudah bisa dipakai secara struktur bangunan. Istilah kerennya adalah fumigasi struktural. Metode ini ternyata sudah berkembang pada struktur bangunan seperti salah satunya itu ya perpustakaan. Yang ketiga itu contoh bahan yang digunakan untuk fumigasi. Ada banyak manfaat dalam proses pembasmi hama melalui teknik pengasapan ini. Di antaranya itu metil bromida, kloroform, formaldehida, gliodoform. Yang keempat adalah alat fumigasi. Ini adalah satu contoh alat fumigasi yang digunakan untuk yang dilakukan dengan alat tertentu yang sering kali dikenal dengan istilah fumigator. Biasanya berupa tabung yang dihubungkan dengan selang dan pendorong untuk membuka pengasapan. Ini adalah contoh foto alat fumigasi. Yang kelima itu proses fumigasi. Ada beberapa fase yang harus dilalui dalam keseluruhan proses. Di antaranya itu fase pertama itu menciptakan lingkungan terhadap untuk keseluruhan area yang terjangkit fumigasi. Yang kedua itu fase fumigan dilepas atau disemprotkan ke area atau ruang yang sudah diatur khusus secara fumigasi agar hasilnya maksimal. Ruangan yang sudah diasapi dibiarkan sementara waktu. Ya, fase ketiga yaitu jika waktu yang diperlukan dirasa sudah cukup, diperlukan ventilasi untuk pembuangan gas beracun sehingga ruangan tersebut aman dihuni oleh manusia. Harusnya ruang akan bebas gas beracun, bebas hama. Yang keenam itu keamanan. Keamanan sini adalah ditaruhkan di nomor satu prosesnya dilakukan. Solusinya setiap proses ini sebaiknya dilakukan oleh tim atau seorang operator yang memiliki lisensi di bidang tersebut. Kepemilikan sertifikat resmi mengurangi dampak buruk dan tingkat bahayanya ditimbulkan oleh metode ini. Baik, itulah penjelasan saya terkait terpensi saya UTS di mata kuliah preservasi dan konservasi, dua materi yang saya jelaskan tadi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.